Salam olahraga jaya, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini bersama kita akan belajar membahas tentang beragam aktivitas pembakar lemak di pusat kebugaran. Kita ketahui bahwa seseorang saat datang ke pusat kebugaran atau fitness center tentu memiliki berbagai macam alasan ya. Ada yang ingin menurunkan berat badan, ada yang ingin menaikkan berat badan, ada yang ingin menghilangkan stres, mencari teman, meningkatkan daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Ya, jadi seseorang yang datang ke pusat kebugaran tentu memiliki alasan yang berbeda satu sama lain dan itu wajib kita hormati untuk keputusan setiap individu tersebut. Nah, secara khusus berbicara tentang aktivitas pembakar lemak, artinya apabila seseorang datang ke pusat kebugaran untuk menurunkan berat badan atau membakar lemak, maka ada banyak tawaran yang bisa dilakukan di pusat kebugaran. Nah, biasanya siapa yang melakukan aktivitas ini? Siapa yang memiliki tujuan untuk menurunkan berat badan? Ya, secara umum rata-rata kaum hawa, ya, para remaja, wanita, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan juga pada kaum laki-laki yang memang memiliki tujuan tertentu untuk menurunkan berat badan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan apa saja aktivitas pembakar lemak yang dapat dilakukan di pusat kebugaran. Nah, kita mengambil sudut pandang sebagai seorang calon member ya atau calon anggota pusat kebugaran. Tentu sebelum datang ke pusat kebugaran kita telah memiliki beberapa rekomendasi pusat kebugaran yang akan kita tuju dan akhirnya kita akan memutuskan ke salah satu tempat yang memang kita anggap sesuai dengan harapan kita. Saat pertama kali kita datang di depan pusat kebugaran tersebut, maka kita akan ada di tempat parkir, baik di sepeda motor maupun di parkir mobil ya. Kita akan melihat gedung itu, kemudian terlihat sekilas alat-alat yang ada di dalam ruangan dan lain sebagainya. Nah, kita sudah memiliki kesan pertama tentang apa yang dapat kita lakukan pada pusat kebugaran tersebut, serta latihan apa saja yang dapat kita lakukan di sana. Begitu kita masuk ke dalam ruangan dan pertama kali tentu kita akan bertemu dengan resepsionis atau front office dari pusat kebugaran tersebut. Tentu pertama kali kita akan ditanya tentang apa tujuan kita untuk latihan di sana, ya. Ada berbagai macam tujuan yang hendak diperoleh oleh member yang datang ke pusat kebugaran dan tentu antara orang satu dan orang yang lain memiliki tujuan yang berbeda. Nah, tetapi secara umum dapat kita simpulkan bahwa individu yang datang ke pusat kebugaran pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan atau menjaga kebugaran jasmani. Sehingga kondisi tubuhnya terjaga, fit, tidak gampang lelah, moodnya baik, dan lain sebagainya. Ya, pada tujuan-tujuan khusus tentu ada yang ingin menurunkan berat badan, ingin mencari teman, menghilangkan stres, membentuk massa otot dan lain sebagainya. Nah, di resepsionis tentu kita akan ditanya apa tujuan Anda datang ke sini, program apa yang ingin Anda ambil dan latihan seperti apa. Nah, di situ ya. Itu setelah berdiskusi untuk menentukan tujuan dan latihan yang bisa dilakukan, kita dapat melakukan pendaftaran lebih lanjut di resepsionis dengan membayar biaya yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, apabila kita melihat sekeliling yang ada di pusat kebugaran tersebut, itu ada berbagai macam alat ya. Tentu pusat kebugaran satu dengan pusat kebugaran yang lain memiliki sarana yang berbeda satu sama lainnya. Kita tidak bisa memastikan bahwa setiap pusat kebugaran itu memiliki fasilitas yang sama. Ya, di pusat kebugaran A itu ada alat ini semua. Tetapi belum tentu di pusat kebugaran B. Mungkin di tempat kebugaran B
punya alatnya terbatas pada ini. Begitu juga dengan pusat kebugaran gym, ya. Nah, jadi tentu ini menjadi pertimbangan kita, ya, dengan fasilitas yang dimiliki oleh pusat kebugaran. Umumnya semakin mahal harganya, maka fasilitas yang ditawarkan terkait alat-alat latihan juga akan semakin beragam. Semakin murah juga tentu semakin terbatas alat-alat yang dimilikinya. Nah, setelah kita mengetahui berbagai macam alat yang ada, dengan berbagai macam pilihan yang dapat kita lakukan untuk melakukan aktivitas latihan pada pusat kebugaran tersebut, maka akhirnya kita harus memutuskan ya, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita latih di pusat kebugaran tersebut. Nah, saya mengambil contoh pada salah satu mega gym yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah jadwal salah satu mega gym yang ada di Indonesia yang terdapat di salah satu kota besar di Indonesia. Nah, aktivitasnya yang dapat dilakukan juga sangat beragam. Di sini ada banyak sekali kelas-kelas yang dapat dilakukan oleh member ya atau anggota. Di situ ada yoga, ada kelas RPM, ya, ada saltar, macam-macam ya. Itu bisa dilakukan dalam satu hari ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 jadwal. Ya, mulai hari Senin hingga dengan hari Minggu. Nah, jadi tinggal tentu member senam aerobik atau member pada umumnya tinggal memilih jadwal yang sesuai dengan keinginannya dan sesuai waktunya. Ya, misalkan oke, saya akan mengambil yoga karena saya bisa pada jam tersebut. Pada hari Sabtu atau Jumat saya akan mengambil body combat untuk melatih kardio. Sedangkan pada hari Minggu saya akan berlatih RPM dengan menggunakan sepeda. Nah, bisa ya. Jadi pemilihan program ini sangat tergantung sekali dengan tingkat kesibukan individu, waktu yang dimiliki, serta tujuan yang hendak dicapai dari latihan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh program yang ditawarkan oleh mega gym yang ada di Indonesia. Berikutnya, ini adalah lanjutannya. Ya, kalau tadi adalah jadwal pada sesi pagi hari, maka bagi seseorang yang bekerja yang mungkin tidak sempat melakukan olahraga di pagi hari dan memiliki waktu hanya di malam hari, maka dapat mengambil kelas-kelas malam. Ya, misalkan oke, saya akan lakukan latihan RPM di malam hari, 2 hari lagi saya akan latihan body combat, serta pada hari Jumat malam saya akan melakukan race 30. Nah, ya, jadi antara orang satu dan orang yang lain tentu programnya beda, tergantung dari individu tersebut. Nah, disinilah letak bahwa latihan itu dapat dilakukan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kesibukan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, berikutnya kita mencoba membandingkan dengan beralih pada salah satu mega gym lain yang tidak kalah hebat di Indonesia, juga menawarkan program ya. Nah, kembali tergantung kepada selera masing-masing individu bahwa setiap pusat kebugaran tentu memiliki program yang kompetitif ya, tinggal seleranya di mana. Oke, di sini saya akan mengambil kelas pagi, ada lagi kelas RPM di sini, serta hari Minggu saya akan ambil di sini. Ya, nah ini adalah sesi-sesi pada waktu malam hari. Ya, kalau pagi hari bisa melakukan yang di sesi sini. Nah, disinilah adalah contoh dari beberapa program yang ditawarkan oleh pusat kebugaran pada level mega gym. Nah, secara umum maka dapat diringkas bahwa program-program latihan untuk membakar lemak yang ditawarkan oleh pusat kebugaran
yaitu ada beberapa, yaitu yang paling umum adalah senam aerobik. Ya, senam aerobik itu adalah program yang paling umum yang ditawarkan untuk membakar lemak. Ya, di sanggar senam itu ada di level perumahan, di kampung, ataupun tidak usah di mega gym ya, pada fitness center yang menengah ke bawah kadang juga pangsanya di situ ada juga yang memiliki fasilitas untuk sanggar senam aerobiknya. Ya, bagi seseorang yang suka melatih kaitannya dengan kardio, maka bisa memilih senam aerobik. Ada juga yang saat ini lagi tren yaitu Zumba. Ya, Zumba juga kurang lebih hampir mendekati seperti senam aerobik, di mana di situ kita akan melakukan aktivitas dengan mengikuti iringan musik. Pada khususnya pada Zumba, maka musik yang digunakan adalah musik Amerika Latin dengan gerakan-gerakan yang sudah didesain sedemikian rupa. Nah, ya ini adalah contoh-contoh programnya, ada yoga dan pilates, ada sepeda, kemudian juga bagi yang suka jogging bisa melakukan lari di atas treadmill, serta bagi yang suka melakukan aktivitas latihan secara berkelompok atau komunitas dapat melakukan latihan Tabata, high intensity interval training ataupun boxing class. Nah, ini ya, jadi gambaran umumnya ada 6 pola yang bisa dilakukan untuk membakar lemak di pusat kebugaran. Kembali kepada fasilitas yang ditawarkan oleh masing pusat kebugaran akan berbeda satu sama lain. Silahkan dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kita coba bahas satu persatu, ya, yaitu yang pertama adalah senam aerobik. Kelas senam aerobik merupakan kelas yang sangat umum, yang sangat awam, banyak dan populer di masyarakat. Ya, nah kelas aerobik ini tentu sangat efektif untuk membakar lemak. Jadi seseorang akan melakukan aktivitas sekitar 60 menit saat berada di kelas aerobik, di mana dalam sesi senam aerobik itu tujuan utamanya adalah membakar lemak, kemudian juga melatih daya tahan jantung paru, serta membentuk otot-otot dalam tubuh. Nah, saat ini yang lagi tren yaitu kelas Zumba. Nah, gerakan di dalam Zumba itu cenderung lebih eksplosif dan seringkali lebih cepat dalam beberapa situasi dibandingkan kelas senam aerobik. Musik yang digunakan di dalam kelas Zumba yaitu musik dari Amerika Latin, ya, seperti itu dengan gerakan-gerakan yang telah terkonsep. Jadi setiap lagu itu sudah ada koreo khusus yang disusun sedemikian rupa. Nah, selanjutnya bagi yang tidak menyukai keramaian, karena kita tahu bahwa untuk senam aerobik dan Zumba itu tentu sangat ramai sekali karena menggunakan musik ya. Jadi untuk individu yang suka tenang di sini, maka dapat memilih aktivitas yoga. Di sini yoga itu cenderung lebih tenang, tidak banyak mengeluarkan suara. Ya, dalam latihan yoga di sini ada banyak sekali kelas-kelas yoga. Ya, ada hatha yoga, kemudian yoga untuk cakra dan sebagainya. Banyak sekali tipe-tipe kelas yoga yang ditawarkan. Ya, tetapi kelas yoga yang paling umum adalah kelas hatha yoga, yang sifatnya lebih general. Nah, kelas yoga ini adalah kelas yang bagus untuk melatih kelentukan, kekuatan otot, serta juga untuk melatih ketenangan jiwa. Nah, di yoga aktivitasnya tidak se-eksplosif di kelas Zumba dan kelas aerobik, namun bukan berarti ini tidak membakar lemak. Karena aktivitas yoga ini dilakukan dalam waktu yang lama dengan intensitas yang rendah, sehingga sumber energi yang digunakan adalah lemak. Nah, kalau kita juga menyukai ketenangan yang lebih mendekati yoga dengan versi yang sedikit berbeda, maka
kita bisa memilih aktivitas Pilates ya. Pilates dalam beberapa situasi itu menggunakan alat bantu seperti yang teman-teman lihat pada layar ya. Jadi kurang lebih Pilates juga hampir sama, memiliki tujuan untuk melatih kekuatan otot, keseimbangan, dan tentu saja di sini juga membakar lemak. Nah, apabila kita kembali suka yang eksplosif, yang sifatnya memacu jantung, serta kita suka bersaing dan berkompetisi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, maka kita bisa memilih salah satu kelas komunitas. Salah satunya adalah kelas spinning bike yang dipandu oleh seorang instruktur. Nah, di situ ada instruktur khusus yang memang akan memimpin untuk sesi kelas ini. Ya, ini adalah instrukturnya, sedangkan yang warna hijau ini adalah para member yang mengikuti petunjuk dari instruktur ini. Jadi kita akan diberikan komando untuk melakukan aktivitas, kadang melalui irama sepeda yang lambat, kadang dengan intensitas sedang, dan kadang dengan intensitas tinggi. Disinilah kita mengikuti irama kecepatan kayuhan yang telah ditentukan oleh instruktur tersebut. Ini adalah salah satu aktivitas yang dapat dilakukan di pusat kebugaran untuk membakar lemak. Nah, berikutnya adalah kelas lari di atas treadmill. Bagi seseorang yang kurang suka untuk melakukan sepeda, maka opsi lain yang bisa dilakukan yaitu lari di atas treadmill. Yang penting jangan lari dari kenyataan. Nah, lari di atas treadmill ini bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok, ya. Jadi teman-teman bisa melihat kepada layar di sini yang warna hijau ditunjukkan bahwa pada layar monitor tersebut itu akan ada muncul data-data terkait aktivitas yang kita lakukan, yaitu terkait jumlah kalori yang dibakar, waktu latihan, kemudian denyut nadi, dan lain sebagainya. Data-data terkait kalori juga ada dalam layar monitor tersebut. Nah, berlari di atas treadmill merupakan salah satu aktivitas yang dapat Anda pilih untuk lakukan di pusat kebugaran. Nah, selain itu, dalam beberapa pusat kebugaran juga menyediakan kelas-kelas tambahan selain kelas Zumba dan juga kelas aerobik serta spinning bike. Ada beberapa pusat kebugaran yang menawarkan kelas komunitas Tabata, jadi ada satu sesi pada jam tertentu akan melakukan latihan Tabata bersama-sama. Ataupun ada kelas high intensity interval training ataupun boxing cardio ya. Nah, ini adalah contoh-contoh latihan yang dapat dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dengan tujuan untuk membakar lemak. Nah, ya, jadi Tabata itu adalah salah satu metode yang cukup baru yang dikenalkan oleh Izumi Tabata dengan aktivitas waktunya yang tidak terlalu panjang, namun efektif untuk membakar lemak. Begitu pula dengan high intensity interval training merupakan bentuk latihan intensitas tinggi yang bertujuan juga untuk membakar lemak. Nah, di sini seseorang akan memainkan intensitas antara intensitas tinggi dan intensitas rendah dalam durasi waktu tertentu, sehingga ini memberikan dampak yang positif bagi kondisi fisik seseorang. Dan yang terakhir adalah boxing class, berarti pergerakan fokus kepada pukulan-pukulan. Ya, di sini kita banyak menggunakan pergerakan anggota tubuh bagian atas. Nah, ini akan sangat eksplosif, memacu jantung, dan bagus sekali untuk membakar lemak. Nah, teman-teman sekalian, demikian gambaran tentang aktivitas pembakar lemak yang dapat kita lakukan di pusat kebugaran. Sekali lagi bahwa
kita ketahui bahwa pusat kebugaran tentu memiliki fasilitas yang beragam ya. Kita nggak bisa samakan bahwa antara pusat kebugaran yang satu dengan pusat kebugaran yang lain memiliki fasilitas yang sama. Maka dari situ penting bagi kita untuk mempertimbangkan fasilitas yang ada dari pusat kebugaran tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Tentu fasilitas yang ada itu sesuai dengan harga. Ya, jadi silahkan teman-teman memilih untuk melakukan aktivitas di pusat kebugaran sesuai dengan yang disenangi. Namun pastikan bahwa pusat kebugaran yang dipilih itu dapat menjadi tempat yang nyaman untuk membakar lemak serta mencapai tujuan Anda dalam menurunkan berat badan dan membakar lemak. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda dapat memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam olahraga jaya.